Hai 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 hai, a day in my life for Merry Christmas. Apa kabar teman-teman semua? Selamat merayakan hari Natal buat teman-teman yang merayakannya. Semoga damai Natal membawa kebahagiaan buat kita semua. Amin. Oke, kegiatan aku seharian untuk menyambut Natal diawali dengan cuci kain dan segala macamnya. Jadi pertama-pertama itu saya mau nyuci kain dulu. Dan cucian aku itu super duper banyak ya teman-teman. Coba aja lihat ada berapa baskom yang sudah saya bawa di dalam. Padahal di rumah itu cuman bertiga, aku, mama, sama bapak ya. Berhubung karena mencuci ini pekerjaan yang paling menyenangkan dan paling menyusahkan alias paling menyebalkan menurut aku ya. Karena paling menyebalkannya sampai-sampai cucianku sudah membludak seperti ini. Tapi tidak masalah, mari kita mengerjakannya dengan sepenuh hati dan dengan penuh perasaan supaya kita tidak terlalu merasa capek ya teman-teman. Oke, di sini aku mau cerita-cerita dulu ya. Aku mau kerja sambil cerita buat teman-teman semua. Jadi ini kan hari Natal, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tidak sempat merayakannya bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, atau dengan sanak saudara. Mungkin karena faktor jauh dari keluarga atau sedang merantau di tempat lain atau banyak faktor lain. Tapi teman-teman udah bersyukur ya di zaman sekarang itu kalau seandainya mau merayakan hari Natal bersama keluarga. Sudah gampang ya teman-teman walaupun dengan jarak yang jauh karena sekarang itu udah berkembang yang namanya media sosial seperti WA atau apa, bisa video call walaupun dari jarak jauh tapi masih bisa kita saksikan bersama-sama. Beda dengan zaman kami dulu ya. Kalau dulu itu kalau ada teman atau saudara yang merantau, ya kami cuman melihat dia hidup atau bagaimana itu ketika dia pulang, tapi ketika dia nggak ada di rumah selama bertahun-tahun, ya kami nggak tahu apa yang dia lakukan di sana, kabarnya bagaimana, karena memang yang namanya media sosial itu dulu nggak ada, alat komunikasi itu sangat minim sekali. Bahkan kalau di kampung-kampung itu lampu penerangannya itu udah nggak ada, kami cuma pakai lampu gas, lampu dinding, apa segala macam gitu. Nah kalau sekarang kalau seandainya kita rindu sama keluarga kita, sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya gampang aja kita tinggal video call aja. Walaupun secara fisik kita nggak bisa bertemu, tapi paling nggak kita bisa lihat dia, kita bisa lihat muka dia, keadaan dia bagaimana. Jadi kenapa aku bercerita seperti ini? Karena dulu itu waktu aku masih di kampung itu banyak cerita. Dan bukan hanya cerita, dan ini memang kenyataannya. Kebetulan dulu itu ada tetangga aku, dimana anaknya itu merantau pada saat tamat SD ya kalau nggak salah. Cuman bertahun-tahun nggak pernah pulang. Sampai anaknya itu udah dewasa, bahkan udah menikah pun tidak pernah pulang. Jadi ceritanya setelah anaknya ini merantau di sana dan dia punya duit, punya kerjaan di sana. Jadi dia menikah sama orang sana ya. Saya nggak tahu di mananya, entah di Medan atau di mana, saya juga kurang tahu. Cuman ada saatnya tiba-tiba dia pulang dengan badan yang kekar dan dia bawa anaknya. Tapi pada saat dia pulang, mamanya sudah nggak ada. Padahal udah bertahun-tahun sebelum dia datang itu orang tuanya itu sudah meninggal ya teman-teman. Cuman tidak bisa dikabarin berhubung karena memang dengan minimnya yang namanya alat komunikasi ya. Dan ternyata cucianku sudah selesai dan lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yaitu memasak. Di sini aku cuma masak bunga kol, aku mau ngumis aja ya. Dan aku itu masak sambil nyuci piring ya. Di sini ada nggak sih teman-teman yang mencuci dan memasak itu sambil nyuci piring? Ini namanya sekali tembak dua kena ya kan teman-teman. Oke, kita sambil cerita-cerita lagi ya. Kita lanjut ke cerita yang tadi. Nah, tetanggaku itu setelah dia pulang dan dia bawa anaknya serta istrinya, dan dia diberitahu kalau seandainya orang tuanya atau mamanya itu sudah meninggal. Dan bahkan setelah mamanya meninggal itu bapaknya itu sudah menikah lagi dengan wanita lain. Jadi yang menyambut mereka waktu datang ke rumah itu adalah mama tirinya sendiri. Dan bahkan bapaknya sama mama tirinya itu udah punya anak lagi guys, dan besar-besar atau seumuran sama saya kalau nggak salah. Dan ketika dia dikabarin kalau mamanya itu sudah meninggal dan dia cuma melihat kuburan mamanya sendiri dan kemudian dia bersihkan. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya keluarga, masih punya saudara, ya sayangilah keluargamu, cintailah keluargamu, sayangilah saudaramu. Karena kita nggak tahu kapan kita berpisah dengan keluarga kita, kapan kita berpisah dengan saudara-saudara kita. Bahkan ketika ada waktu, ya datanglah ke rumah saudaramu, datanglah ke rumah orang tuamu atau melihat dia sesekali. Karena di zaman sekarang banyak itu anak atau saudara yang tidak mau tahu dengan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah tidak ada, barulah nangis dan merengek-rengek gitu. Jadi dulu itu di kampung itu walaupun aku masih kecil saat itu, tapi aku mengerti, oh rupanya begini. Ketika dia menangis-nangis di atas kuburan mamanya, jujur saya saksikan sendiri. Tahu kenapa? Karena saya benar-benar
nggak menyangka kalau seandainya anak ibu itu ada yang sudah merantau dan tiba-tiba pulang gitu. Makanya buat teman-teman yang masih mempunyai saudara, masih mempunyai orang tua, apa salahnya sekali setahun ya kita bisa bertemu dengan orang tua, sekali setahun ya kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Uang bisa dicari ya teman-teman, tapi waktu buat keluarga itu nggak pernah bisa dibeli kembali. Apalagi kalau bersama orang tua. Orang tua itu nggak selamanya ada buat kita, orang tua itu nggak selamanya bersama-sama dengan kita. Jadi sesekali lah kasih waktu buat mereka. Dan bahkan liburan itu kan nggak selamanya, itulah waktunya liburan. Kita liburan itu mau ketemu keluarga, mau ketemu orang tua. Nggak apa-apa sih kalau orang tuanya udah nggak ada, mungkin khusus yang masih punya orang tua, ya udah sesekali lah kunjungi orang tuamu. Bahkan di zaman sekarang ini ada saya lihat, jangankan dia mau mengunjungi orang tua dia, untuk mengabarin aja enggak, menelpon saja enggak, justru harus orang tuanya yang mau nelpon, yang mau nanya kabarnya. Nah ini kan kebalik namanya. Kapan ya kita ada waktu buat keluarga kalau begitu? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau udah punya pasangan, lupa sama orang tua, lupa sama saudara gitu. Bahkan justru lebih mementingkan pasangannya. Oke lah, nggak masalah, mungkin karena dia sayang atau cinta sama pasangannya, oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai lupa sama saudara atau orang tua. Ingat ya, kamu ada di posisi saat ini itu karena orang tua kamu, itu karena saudara kamu. Yang penting dulu karena doa orang tua kita ya. Jadi kita tidak boleh lupa sama yang namanya orang tua. Kita boleh lupa sama pasangan kita, kita boleh lupa sama orang yang kita sayang atau yang gimana-gimananya, tapi yang namanya orang tua kita nggak boleh lupa ya. Buat teman-teman ingat itu ya, karena satu detik waktu itu sangat berharga ya teman-teman. Kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan keluarga kita, kapan kita bisa bertemu juga dengan keluarga kita. Ingat bahwa waktu itu nggak bisa diulang kembali, dan penyesalan itu selalu datang terlambat, karena yang datang di awal itu kan pengumuman ya teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jujur aku masih bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur. Walaupun aku hidupnya masih sangat sederhana dan pekerjaan masih pas-pasan ya kan. Cuman aku bersyukur. Kenapa aku sangat bersyukur? Karena aku itu masih punya orang tua dua di rumah. Aku masih punya bapak sama mama di rumah. Dan kadang aku lupa gitu kalau seandainya umurku itu udah berapa, karena aku merasa ya udah, aku nggak pernah merasa kesepian karena mereka ada di samping aku. Karena dulu itu waktu zaman-zaman tahun-tahun yang sudah berlalu ya, kami itu selalu rame merayakan Natal. Kenapa? Karena saudara-saudaraku itu, abang-abang dan kakak-kakakku itu masih belum menikah, dan kami di rumah itu masih lengkap gitu. Dan sekarang kami kalau merayakan Natal itu paling cuman bertiga, berlima atau berenam, karena abangku yang sulung itu kan masih dekat di sini. Cuman kalau saudara-saudara yang lain itu udah jauh-jauh, karena orang kakakku itu otomatis di mereka kan merayakan Natal dan tahun barunya bersama dengan keluarga mereka juga. Nggak mungkin lagi mereka di sini. Mungkin kalau mereka di sini itu kalau udah selesai tahun baru atau sesekali, itu pun nggak lama, paling 1 sampai 2 hari, karena mereka punya anak yang harus sekolah atau apa. Kita kan nggak tahu kesibukan mereka juga gitu. Nah di sini pekerjaanku udah hampir selesai. Lihat penampilanku sudah burik banget dan sudah basah banget. Nah memang dari tadi ini baju yang kupakai saat nyuci sampai masak. Tahu lah ya, mungkin teman-teman tahu yang namanya kegiatan nyuci, ngepel, masak. Penampilan yang tadinya seperti ratu sekarang sudah jadi burik dan sudah seperti pengamen. Ya oke, nggak masalah, yang penting kan buat keluarga dan untuk menyenangkan orang tua kita. Nah di sini kalau kita nggak kerjakan, siapa lagi yang mau kerjakannya? Jadi tetap semangat aja buat diriku sendiri gitu ya. Oke, di sini aku mau lanjut ngepel dulu. Sekian dulu untuk videonya hari ini. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Terus jangan lupa di like and subscribe buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Terima kasih teman-teman. Bye bye. See you on next video.